Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Mea Putri dari kelas 6C dengan NPM 20163105116 dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah dasar menghitung untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen mengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Ada dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung di dalam kombinatorial, yaitu kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan atau rule of sum. Yang pertama yaitu kaidah perkalian atau rule of product. Apabila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Maka apabila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan. Yang kedua ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Apabila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka apabila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat P tambah Q kemungkinan hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ini ada contoh soal dari kaidah perkalian, yaitu sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak makanan dan minuman yang dapat dipesan? Dalam kombinatorial, kita memandang bahwa kejadian ini harus memilih makanan dan minuman. Ada 5 kemungkinan makanan, yaitu nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Dan ada 3 kemungkinan memilih minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Sehingga dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 5 dikali 3 sama dengan 15 pasang. Jadi harus ingat kalau misalnya kaidah perkalian itu identik dengan kata dan. Dan untuk rumus kaidah perkalian itu adalah P dikali Q. Di sini ada contoh kaidah penjumlahan. Jabatan Ketua Himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 1997 atau angkatan tahun 1998. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang mahasiswa angkatan 1998, berapa cara memilih pejabat ketua himpunan? Nah, penyelesaiannya itu, jabatan yang ditawarkan kan hanya satu, mendapat menduduki ketua himpunan yaitu dari 2 angkatan yang ada, angkatan 1998 atau angkatan 1997. Ada 45 cara memilih 1 orang mahasiswa dari angkatan 1997 dan 52 cara memilih salah 1 orang dari angkatan 1998. Namun, hanya 1 dari kedua angkatan itu yang terpilih, angkatan 1997 atau angkatan 1998. Dalam kombinatorial, dari kedua kejadian, hanya 1 dari 2 kejadian yang dilakukan, sehingga menggunakan kaidah penjumlahan. Jumlah cara memilih pejabat himpunan tersebut sama dengan jumlah mahasiswa pada kedua angkatan, yaitu 45 ditambah 52 sama dengan 97 cara. Kaidah penjumlahan identik dengan kata atau, yaitu untuk rumusnya itu P ditambah. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kaidah dasar menghitung yang menggunakan 2 percobaan. Di sini ada perluasan kaidah dasar menghitung yang menggunakan
lebih dari N percobaan atau lebih dari 2 percobaan. Misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan PI hasil. Yang pertama untuk kaidah perkalian atau rule of product, yaitu berarti P1 dikali P2 dikali P3 dan seterusnya dikali PN hasil. Untuk yang kedua itu untuk kaidah penjumlahan atau rule of sum, P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya ditambah PN hasil. Contoh soal untuk perluasan kaidah dasar menghitung. Jika ada 10 pertanyaan, masing-masing bisa dijawab benar atau salah. Berapa kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Penyelesaiannya, andaikan 10 pertanyaan tersebut sebagai 10 buah kotak. Masing-masing kotak hanya berisi 2 kemungkinan jawaban, B atau S. Tadi kan kalau B atau S itu dia menggunakan kaidah penjumlahan. Berarti dia ada 2 kemungkinan. Jadi setiap kotak itu dia memiliki 2 kemungkinan. Terus di sini kita menggunakan kaidah perkalian. Karena ke-10 kotak ini harus terisi dengan B atau S, maka jumlah kombinasinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 10 kali sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kaidah dasar menghitung. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.